Tukak lambung merupakan salah satu masalah pencernaan yang sering terjadi, namun kerap diabaikan. Padahal, jika dibiarkan, kondisi ini dapat memicu komplikasi serius seperti perdarahan atau perforasi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat dan jelas apa itu tukak lambung, faktor risiko, gejala, dan lain sebagainya. Untuk itu, simak sampai akhir ya agar kamu lebih paham dan bisa menjaga kesehatan pencernaanmu dengan lebih baik. Tahukah kamu, setiap tahun jutaan orang di dunia mengalami nyeri perut akibat luka kecil di lambung mereka, yaitu adalah tukak lambung. Menurut data WHO dan berbagai studi klinis, lebih dari 10% populasi dunia pernah mengalami tukak lambung setidaknya sekali seumur hidup. Di negara berkembang seperti Indonesia, kasus tukak lambung sering kali tidak terdiagnosis dengan baik karena gejalanya mirip masuk angin atau dianggap gangguan ringan biasa. Tukak lambung merupakan bagian dari penyakit tukak lambung yang memiliki prevalensi seumur hidup sebesar 5 hingga 10% dari pasien. Angka ini kemungkinan merupakan perkiraan yang terlalu rendah karena beberapa pasien mungkin tetap asimptomatik. Penelitian telah menunjukkan bahwa prevalensi tukak lambung meningkat seiring bertambahnya usia dan dengan kronisitas penggunaan NSAID. Penelitian lain menunjukkan bahwa merokok menyebabkan risiko relatif 2 kali lipat dibandingkan bukan perokok untuk mengalami tukak lambung. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam prevalensi tukak lambung. Prevalensi infeksi Helicobacter pylori pada usia 60 tahun mendekati 50% pada populasi. Diperkirakan bahwa 20% pengguna NSAID kronis akan mengalami tukak lambung. Penyebab umum dari ulserasi peptikum adalah ketidakseimbangan antara sekresi cairan lambung dan derajat perlindungan yang diberikan mukosa gastroduodenal dan netralisasi asam lambung oleh cairan duodenum. Penurunan produksi mukus terjadi saat sel mukosa tidak mampu menghasilkan mukus pelindung secara adekuat, seringkali disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori yang merusak sel penghasil mukus di lambung dan duodenum. Helicobacter pylori, bakteri ini mengkolonisasi sekitar 45-50% mukosa lambung di seluruh dunia. Bakteri ini diinokulasi pada orang-orang sejak usia dini, terutama di negara berkembang dengan status sosial ekonomi rendah dan rumah tangga yang padat. Bakteri ini menginduksi respon inflamasi pada inang yang menyebabkan respon epitel degenerasi dan cedera yang dikenal sebagai gastritis. Biasanya, pasien dengan infeksi ini mengalami pangastritis. Kelebihan asam lambung atau penggunaan obat NSAID disebabkan oleh stimulasi berlebih sel peritel oleh makanan, alkohol, kafein, atau obat seperti aspirin yang bersifat asam dan dapat mengiritasi lapisan lambung. Obat NSAID merupakan etiologi lain yang paling umum menyebabkan tukak lambung. Pasien yang penggunaan obat-obatan ini memiliki resiko relatif 4 kali lipat untuk mengalami tukak lambung dibandingkan dengan orang yang tidak. Ada beberapa mekanisme yang menyebabkan ulserasi akibat obat NSAID. Obat-obatan NSAID membuat mukosa lambung menjadi lebih rentan terhadap kerusakan asam lambung dan pepsin. Secara keseluruhan, kerusakan fisiologis yang paling berbahaya diakibatkan oleh penurunan aliran darah lambung dan iskemia ringan yang ditimbulkannya pada mukosa lambung. Nah, halo teman-teman, di sini Rizky akan menjelaskan tentang etiologi dari tukak lambung. Nah, tukak lambung terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor agresif yang merusak mukosa lambung dan faktor protektif yang melindungi mukosa lambung. Penyebab utama diantaranya ada infeksi Helicobacter pylori, yaitu bakteri ini merusak lapisan pelindung mukosa lambung dan menyebabkan peradangan kronis. Selanjutnya ada penggunaan NSAID, obat antiinflamasi non-steroid seperti halnya ibuprofen, aspirin, dan naproxen. Obat ini menghambat produksi prostaglandin yang melindungi mukosa lambung. Lalu ada hipersekresi asam lambung, bisa disebabkan oleh stres berat, merokok, atau kondisi seperti sindrom Zollinger-Ellison.
Dan yang terakhir ada stres berat, yang dimana SESPIM, trauma luka bakar besar, dapat menyebabkan tukak stres di lambung dalam obat dan memastikan kemurnian bahan. Faktor resiko, yang dimana faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami tukak lambung. Yang pertama ada infeksi Helicobacter pylori, ini penularan melalui makanan atau air yang tidak higienis. Lalu ada penggunaan NSAID jangka yang panjang, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, stres fisik maupun emosional, riwayat keluarga dengan tukak lambung, diet tidak teratur atau sering terlambat makan. Lalu ada kafein berlebihan seperti halnya kopi dan teh yang sangat kuat. Dan yang terakhir ada usia lanjut, yang dimana mekanisme pelindungan mukosa ini menurun. Slide selanjutnya ya teman-teman, yang dimana di sini akan menjelaskan tentang gejala klinis dari tukak lambung. Gejala tukak lambung dapat bervariasi tergantung lokasi, tetapi umumnya meliputi diantaranya nyeri ulu hati, lalu terasa seperti terbakar atau perih, timbulnya 1-3 jam setelah makan, timbul segera setelah makan, dan dapat membaik setelah mengonsumsi atau memakan obat antasida, mual ataupun muntah, perut kembung, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan yang terakhir ada hematemesis, yang dimana muntah darah atau melena, yaitu feses hitam pekat jika terjadinya pendarahan. Ini ada diagnosis tukak lambung. Tukak lambung kronis atau ulkus gaster akibat H. pylori dan penggunaan NSAID dengan anemia ringan dan pendarahan saluran cerna atas ringan atau melena. Di sini ada terapi dan penggunaan. Yang pertama itu ada obat-obatan, penghambatan pompa proton atau PPI mengurangi produksi asam lambung, contohnya itu ada omeprazole. Antagonis H2 atau H2 blockers juga mengurangi produksi asam lambung, contohnya ada famotidin. Untuk antibiotik diberikan jika ada infeksi H. pylori. Antasida juga menetralkan asam lambung sementara, dan obat protektan lambung itu melindungi luka, contohnya ada sukralfat. Di sini ada komplikasi tukak lambung, itu ada 5. Yang pertama ada pendarahan, muntah darah atau hematemesis, feses hitam atau melena, dan juga ada anemia. Yang kedua ada perforasi tukak tembus dinding lambung, nyeri perut hebat, darurat medis. Yang ketiga ada penetrasi, tukak menyebar ke organ lain atau pankreas, nyeri menjalar. Yang keempat ada obstruksi, penyumbatan saluran lambung, muntah, perut penuh, berat badan turun. Lalu yang terakhir itu ada keganasan. Risiko berubah jadi kanker lambung itu biasanya jarang. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah gejala kecil bisa membawa dampak besar dalam tubuh manusia? Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah studi kasus menarik, yaitu dengan pasien atas nama Tuan Andi, berusia 45 tahun, karyawan swasta yang sudah menikah, mengeluhkan nyeri perut bagian ulu hati sejak 13 minggu lalu. Nyeri terasa terbakar, muncul 2-3 jam setelah makan atau saat perut kosong, dan membaik setelah makan atau minum antasida. Keluhan disertai mual, perut kembung, dan sering sendawa tanpa muntah darah atau tinja berwarna hitam. Namun, nafsu makan menurun. Ia memiliki riwayat sering mengonsumsi obat nyeri NSAID karena nyeri punggung serta riwayat MAH sejak muda yang tidak rutin terkontrol. Kebiasaannya meliputi merokok 1 bungkus sehari, minum kopi 2-3 gelas sehari, dan sering telat makan, tanpa riwayat konsumsi alkohol. Untuk kelanjutan pemeriksaan, ada fisik keadaan umum, baik tekanan darah itu di 120/80 mmHg, untuk nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pernapasan di 18 kali per menit. Abdomen infeksi, tidak ada distensi, palpasi nyeri tekanan di regio epigastrium, peristaltik normal, tidak ada tanda peritonitis. Untuk pemeriksaan penunjang tes urease cepat atau urea bleed tes positif H. pylori.
Endoskopinya ada lesi ulkus pada kurvatura minor, lambung tes darah, normal feses, tidak ditemukan darah atau samar. Diagnosis ulkus gaster, tukak lambung, infeksi Helicobacter pylori. Di sini Rizky akan menjelaskan tentang lanjutan dari studi kasus yang dimana di sini ada pengobatan secara farmakologis dan non farmakologis. Pertama kita bahas dulu yang non farmakologis terlebih dahulu ya. Yang pertama ada edukasi penting terhadap pola makan yang teratur, hindari rokok, kopi, alkohol dan NSAID, memanajemen stres dan mengkontrol ulang setelah 4-6 minggu atau bila nyeri memburuk. Dan selanjutnya ada farmakologisnya ya, yang dimana terapi eridikasi, pemberian obat atau bisa disebut juga terapi triple terapi selama 14 hari, yang dimana yang pertama diberikannya obat omeprazol dengan dosis 20 mg, diminumnya sehari 2 kali, diminum 30 menit sebelum makan pagi dan malam. Selanjutnya diberikan obat amoksisilin dengan dosisnya 1 gram 2 kali sehari, diminumnya bersamaan dengan makan pagi dan malam. Dan ini jangan dikunyah tapi ditelan langsung dengan air putih. Yang terakhir ada klitromycin dengan dosis 500 mg, diminumnya sehari 2 kali, diminum saat bersamaan dengan makan. Ini di jamnya di jam pagi dan malam. Kesimpulan, jadi tukak lambung adalah luka pada dinding lambung atau duodenum akibat ketidakseimbangan antara asam lambung dan pelindung mukosa. Penyebab utamanya adalah infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan obat NSAID jangka panjang. Faktor resikonya meliputi merokok, alkohol, stres, kafein, sampai usia lanjut. Dan yang sangat paling dialami yang dimana pola makan tidak teratur. Nah, gejalanya yang sering muncul adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, dan penurunan nafsu makan. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan tes Helicobacter dan endoskopi. Pengobatan meliputi antibiotik, diberinya golongan obat antibiotik, golongan obat PPI, serta perubahan gaya hidup untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi yang lebih parah.